Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pedang pertama apokaliptik tidak mencolok, muncul seperti langkah yang sangat sederhana. Namun, pedang pertama apokaliptik menyatu bersama dengan Dao dari Ripple menghasilkan gangguan yang sangat besar. Seluruh slugter domain telah membentuk pusaran besar, dengan tombak tepat di matanya. Sui Ying memiliki keunggulan dalam kecepatannya dan saat dia menusuk langsung ke arah murid senior, Ze Kuyong. Meskipun ancaman yang sangat besar ini menjulang pada Ze Kuyong, dia masih percaya diri dan terus maju dengan kepala lebih rendah. Bentrokan ini terasa seperti meteorit yang menabrak. Hong gelombang. Ujung tombak diputar, menyebabkan depresi muncul di kepala Ze Kuyong. Namun, karena perlindungan jubah emas di tubuhnya, ujung tombak tidak bisa menembus. Namun demikian, kekuatan mengerikan terus-menerus menembus melalui itu, menyebabkan kepalanya langsung runtuh dan segera, lehernya langsung hancur. Namun, dengan gerakan memutar, tubuhnya yang besar mundur dengan cepat, sebelum kepala lainnya tumbuh. Sok mengisi mata kecilnya saat dia menatap Sui Ying. Sambil mengangguk sedikit, dia berkata, "Aku mengakui kekalahan. Dan aku dengan sepenuh hati menerima kekalahan dari teknik tombak milikmu ini." Meskipun kekuatan kehidupan di tubuhnya sangat kuat, dia kemungkinan besar akan mati setelah 8 hingga 10 gerakan. Semua penonton terkejut. Ia memenangkan. Pedang pertama apokaliptik secara tak terduga bukanlah langkah membunuh terkuat dari murid senior saudara Dongbo Sui Ying. Dia sebenarnya memiliki teknik tombak yang lebih kuat. Petik 2. Itu peringkat keempat. Keributan. Bagaimanapun, kekuatan murid senior Brother Ze Kuyong diakui secara terbuka. Meskipun demikian, ia dikalahkan. Dengan kemenangan ini cukup bagi murid dewa sejati lainnya untuk mulai mengagumi Sui Ying. Bahkan mata Elder luar hall cerah ketika mereka melihat Sui Ying dengan gembira. Tapi nenek moyang Tian Yu, Sword Master, Hall Master dan beberapa Elder Hall dalam, Elder Hall luar dan murid-murid yang telah melakukan penelitian ke dalam 13 pedang apokaliptik, menyadari bahwa teknik tombak yang lebih kuat yang ditampilkan Sui Ying menggunakan apokaliptik pedang pertama sebagai pangkalan sebelum bergabung dalam hukum lain dan misteri yang mendalam. Hanya yang telah mencapai kedalaman yang cukup di ranah atau untuk memiliki penelitian yang cukup ke dalam 13 pedang apokaliptik yang dapat menentukan poin ini. Adapun Hall Master dan mereka yang memiliki ranah lebih tinggi, mereka dapat melihat lebih banyak lagi. Dia benar-benar dapat mentoyak pedang pertama apokaliptik, memadukan Dao dari riak dengan pedang pertama apokaliptik. Ada Hall Master yang merasa heran dengan sisi itu. Pedang pertama apokaliptik sangat sempurna. Sangat luar biasa jika murid penguasa dewa sejati dapat mempelajarinya. Namun, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mengubahnya. Tapi Dongbo Sui Ying ini mampu mengubah pedang pertama apokaliptik, menyatu dalam Dao of Ripple. Ini terlalu luar biasa. Petik 2. Dia memang mengubah pedang pertama apokaliptik. Hall Master ini memiliki visi yang sangat cerdas. Mereka dapat menentukan bahwa teknik tombak yang diperlihatkan oleh Sui Ying setelah itu bukan hanya pedang pertama apokaliptik, tetapi teknik tombak yang digabungkan dengan Tao lainnya. Sebaliknya, dia bahkan telah membuat beberapa menit untuk pedang pertama apokaliptik, membuat fusi dengan Dao of Ripple bahkan lebih sempurna. Jika itu hanya menambah teknik, itu tidak akan cukup untuk mengejutkan para Master Hall ini meskipun harus ada yang tangguh untuk melakukannya. Sebagai gantinya, dia benar-benar dapat mentoyak itu. Ini adalah indikasi bahwa Sui Ying telah mencapai tahap di mana dia dapat menentukan penggunaan bagaimana Forefather Tian Yu ada dalam pikiran ketika dia pertama kali menciptakan pedang pertama apokaliptik. Selanjutnya, ia bahkan berani mentoyak dan bahkan meningkatkan kekuatannya. Untuk berani mencoba mengubah pedang pertama apokaliptik dan bahkan berhasil untuk berhasil. Duduk di area tertinggi, pria berambut putih, Sword Master, berkata, dia masih sangat muda. Tampaknya dia memiliki harapan untuk menumbuhkan pedang kedua apokaliptik, saat masih di ranah penguasa. Petik 2. Dalam seluruh sejarah Great Void Heaven Temple, hanya ada satu orang yang mengolah pedang kedua apokaliptik sebagai penguasa. Orang bisa melihat betapa sulitnya itu. Nenek moyang Tian Yu melihat ke bawah,
Dia tertawa kecil ketika menjawab, haha, dia memang orang yang berasal dari kosmos yang sama denganmu dan leluhur iblis. Sangat luar biasa, dalam kelompok murid-murid dewa sejati ini, hanya Dongbo Sueying dan Rain Swordges peringkat pertama yang memiliki kemampuan untuk mengutak-atik seni absolut peringkat kosmos. Namun, Rain Swordges telah berkultivasi untuk periode yang jauh lebih lama, meskipun kemampuan pemahamannya jauh lebih buruk daripada Dongbo Sueying. Petik 2. Membandingkan potensi, ya, Dongbo Sueying benar-benar yang pertama dalam kelompok murid dewa sejati ini. Pedang-pedang menjawab dengan setuju. Potensi. Itu tergantung pada kekuatan tempur, usia, dan pengalaman pengguna. Sueying telah mencapai pencapaian yang begitu dalam hukum dan misteri mendalam sehingga itu sebanding dengan Rain Swordges yang berperingkat pertama. Selanjutnya, ia berkultivasi untuk periode yang jauh lebih singkat, berkultivasi di starting kosmos selama sebagian besar hidupnya sebelum tiba di dunia suci belum lama ini. Hanya 10 eksistensi terkuat di Great Void Heaven Temple yang dapat menentukan bahwa Sueying telah mentoweak pedang pertama apokaliptik. Para murid dan tetua yang telah menumbuhkan 13 pedang apokaliptik, sebelumnya hanya bisa melihat bahwa langkah ini menggunakan pedang pertama apokaliptik sebagai pangkalan. Adapun toweak halus, keterampilan penilaian ini memiliki persyaratan yang terlalu besar di ranah seseorang. Sembari 9 Hall Master, Forefather Tian Yu dan Sword Master sedang berdiskusi di atas, ekspresi pujian di wajah mereka, membuat salah satu murid berjubah emas tidak senang. Bukankah itu hanya mengalahkan si bodoh itu, Zekuyong? Namun, mengapa Hall Master sangat menyetujuinya? Pria kurus dengan alis hijau peringkat kedua, jarum iblis tua, menoleh ke Sueying dengan dingin dengan matanya, aku hanya akan menginjak-injaknya di bawah kakiku. Mari kita lihat apakah Hall Master masih memujinya atau tidak. Dia tidak mengolah 13 pedang apokaliptik, sehingga dia tidak bisa melihat seberapa dalam teknik tombak yang ditampilkan Sueying, apalagi tentang mengapa Hall memuji Sueying. Itu justru karena yang terakhir telah mentoweak kosmos peringkat seni absolut. Jarum iblis tua. Dia awalnya disebut jarum nenek moyang, namun dia dipaksa untuk mengubah namanya. Jelas sekali, temperamennya yang gila jelas tersangkut jauh di tulangnya. Untungnya, kuil surga Void besar bersedia menerima semua jenis orang. Selama para murid tidak melanggar aturan kuil surga, mereka akan menerima bahkan para pembudidaya yang sedikit jahat ini. So, jarum iblis tua langsung terbang keluar. Dongbo Sueying, kamu benar-benar kurang ajar untuk menantang semua murid berjubah emas satu demi satu. Aku akan memberitahu kamu seberapa jauh kekuatan tempur kecil kamu. Jarum iblis tua terbang di udara, langsung mengumumkan, menyebabkan suaranya bergema di sekitarnya. Mengambang di udara, murid berjubah emas Sueying memandang ke arah jarum iblis lama dengan sedikit heran. Kurang ajar? Dia menantang para murid berjubah emas. Meskipun dia menang, dia tidak kehilangan ketenangannya. Selain itu, tantangannya kepada orang lain sesuai dengan aturan pertempuran peringkat. Jadi, bagaimana dia bersikap kurang ajar? Ini pada akhirnya adalah pertama kalinya Sueying mengunjungi kuil Great Void Heaven. Meskipun dia telah memperoleh sejumlah besar informasi, mengetahui tentang kekuatan tempur jarum iblis lama, dia tidak memahami sifat jarum iblis lama. Murid senior kakak iblis tua ingin menantang aku untuk suatu pertempuran? Aku sangat senang melakukannya. Sueying tertawa, tolong. Petik 2. Kalau begitu aku akan mengambil kesempatan ini untuk mengajarimu dengan benar, jarum iblis tua tetap sombong seperti sebelumnya. Meskipun begitu, menjadi peringkat kedua setelah Rain Swordges, dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Dibandingkan dengan murid berjubah emas lainnya, ada perbedaan yang sangat besar antara kekuatan mereka. Rain Swordges mampu menonjol karena ia telah menciptakan gerakan membunuh setelah mengubah seni absolut peringkat kosmos. Adapun jarum iblis lama, dia telah mengembangkan teknik budidaya kuno yang sangat kuno dan menakutkan. Pergilah. Jarum iblis tua segera mengambil tindakan, dengan tanduk tunggal hitam di dahinya tiba-tiba menyala. Hong hong hong, lebih dari 100 aliran cahaya hitam tiba-tiba muncul di dunia, sebelum melanjutkan untuk mengisi tepat ke arah Sueying,
aliran cahaya hitam ini bergerak dengan kecepatan yang merupakan swaying tercepat yang pernah dialami di antara penguasa dewa sejati. Tampaknya dalam sekejap, mereka semua telah tiba di depannya. Swaying awalnya ingin bersembunyi di Mirage World, sambil menampilkan teknik tombaknya dan juga domain pembantaian. Meskipun demikian, lampu aliran hitam itu terlalu cepat. Lebih dari 100 lampu aliran hitam telah melakukan perjalanan ke Mirage World yang tampaknya dalam sekejap mata. Kekuatan mereka hanya sedikit terpengaruh, turun menjadi 80-90% dari kekuatan aslinya. Dang. Sui Ying tidak memiliki waktu yang cukup untuk menangkis serangan itu dengan teknik tombaknya, karena aliran cahaya itu semuanya indah dan sangat cepat. Pada saat ini, mereka mulai membombardir tubuhnya. Meskipun demikian, jubah emas tetap teguh seperti sebelumnya. Menjadi seorang Void Walker, tubuh Sui Ying berubah ilusi ketika ia mencoba yang terbaik untuk mengalihkan dampak yang masuk ke dalam kekosongan. Apa yang tersisa dari kekuatan yang berdampak pada tubuh level Void God-nya tidak bisa mengancamnya sama sekali. Memang, puncak teknik kultivasi kuno terkuat adalah tangguh. Sui Ying menghela nafas. Budidaya kuno memiliki segala macam spesialisasi. Beberapa sangat kuat dan menantang. Jarum iblis tua tidak benar-benar memanfaatkan teknik hebat. Dia murni mengandalkan bakatnya pada kultivasi kuno sebelum mampu menyerang tubuh Sui Ying. Murid junior Brother Dongbo Sui Ying, dengan sedikit kekuatan tempur ini, aku sarankan agar kamu terus berlatih. Jarum iblis tua mencibir. Matanya yang bercahaya hijau berbalik ke arah kehampaan yang jauh. Dia bisa merasakan Sui Ying yang saat ini bersembunyi di dunia Mirage. Tiba-tiba, ekspresi jarum iblis lama berubah. Aku tidak melukainya, bahkan tidak ada satupun cedera. Petik 2. Dia tidak punya waktu untuk menampilkan teknik yang lebih kuat sebelum serangan Sui Ying tiba. 3 Sui Ying berjubah hitam muncul di sekitar jarum iblis lama, masing-masing memegang tombak saat mereka menggunakan gerakan pembunuhan terkuat mereka. Setiap tombak membentuk pusaran riak yang mengerikan, berubah menjadi 3 pusaran besar yang diisi dengan slugter domain. 3 tombak itu jatuh bersamaan. Ekspresi iblis tua jarum berubah, sebelum berteriak dengan kejam, sekram. Tanduk tunggal hitam di dahinya terbang keluar, membawa kekuatan yang kuat yang menyapu sekitarnya sambil membentuk banyak riak melingkar. Itu benar-benar menyapu tombak yang dimiliki oleh 3 inkarnasi agung. Karena serangan yang dikirim oleh inkarnasi Sui Ying terlalu cepat, jarum iblis tua telah benar-benar meletus dengan gerakan terkuatnya. Dia menggunakan inti kehidupan sejatinya, tanduk tunggal, untuk menampilkan kosmos peringkat seni absolut, Waning Moon Sword Scripture. Orang hanya bisa mendengar ledakan berturut-turut sebelum ketiga inkarnasi besar itu dipaksa kembali. Meskipun tubuh inkarnasi lebih lemah, teknik tombak mereka luar biasa. Mereka telah melepaskan langkah pembunuhan yang dibentuk dengan mengutak-atik pedang pertama apokaliptik dan menggabungkannya dengan Dao of Ripple. Hanya Rain Sword Geist peringkat pertama saat ini yang dapat membandingkan dengan Sui Ying dalam aspek ini. Meskipun inkarnasi lebih lemah, setiap inkarnasi memiliki kekuatan yang bisa peringkat di atas 20. Oleh karena itu, 3 inkarnasi yang bekerja bersama telah membawa tekanan besar pada jarum iblis lama. Hong gelombang tubuh sebenarnya Sui Ying di kejauhan meletus dengan kekuatan. Tidak peduli tentang aliran cahaya hitam yang masuk yang membombardir tubuhnya karena mereka tidak bisa melukainya sama sekali, Sui Ying pergi menuju jarum iblis lama. Pertahanan tubuh bocah ini sangat tangguh. Teknik tombaknya juga luar biasa. Murid jarum iblis tua membesar, seperti yang tidak pernah ia harapkan agar inkarnasi dapat mengancamnya. Mati untukku. Jarum iblis tua menjadi gila. Lebih dari 100 aliran cahaya hitam dengan cepat dikumpulkan kembali. Selain itu, setiap aliran cahaya dipenuhi dengan guntur dan kilat. Dengan kekuatan mereka yang sangat meningkat, aliran itu membombardir ketiga inkarnasi Sui Ying. Aliran cahaya hitam ini telah menargetkan tubuh sejati Sui Ying sebelumnya. Namun, aliran itu sekarang menggunakan Primal Chaos Art Absolute peringkat lainnya. Meskipun itu tidak bisa mengancam tubuh Sui Ying yang sebenarnya, itu sangat efektif terhadap inkarnasinya. Ini sudah menjadi kekuatan penuh jarum iblis lama. Dia tidak bisa lagi membiarkan lampu aliran hitam melepaskan seni absolut peringkat kosmos. Menggunakan kosmos peringkat seni absolut pada lebih dari 100 aliran cahaya,
itu akan menjadi beban yang terlalu besar bagi jiwanya. Mengapa Sui Ying hanya membentuk 3 inkarnasi? Itu karena jiwanya hanya mampu untuk sementara memungkinkan 3 inkarnasi berada pada kondisi terkuat mereka. Tidak baik, mereka menjadi lebih cepat. Ketiga inkarnasi itu terkejut. Meskipun teknik tombak mereka luar biasa, aliran cahaya hitam yang sekarang jauh lebih cepat telah menembus tubuh mereka, langsung memadamkan 3 inkarnasi. Inkarnasi, meninggalkan 50 jarum akan cukup untuk melindungi diriku sendiri, pikir Old Devil Needle. 50 aliran cahaya hitam berputar di sekitar tubuhnya. 50 aliran cahaya hitam lainnya dan tanduk hitam tunggal saat ini mencolok di tubuh sejati Sui Ying. Tubuh sejati Sui Ying sangat gagah berani saat dia memaksakan jalannya. Meletus dengan seluruh kekuatannya, tombak di tangan Sui Ying mulai menampilkan volume ke-9 dari Wind Ripple Path. Untuk sesaat, pusaran riak besar terbentuk sekali lagi di sekitarnya, berbenturan dengan aliran cahaya itu. Hong 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 gelombang. Sui Ying secara pribadi bisa merasakan kekuatan tanduk tunggal hitam itu. Tanduk hitam tunggal menampilkan seni absolut yang diciptakan oleh Sword Master, Waning Moon Sword Scripture, menyebabkannya cepat dan tidak dapat diprediksi. Untungnya, hanya ada satu klakson, yang memungkinkan Sui Ying untuk nyaris membela diri dengan teknik tombaknya. Meskipun demikian, kekuatan pukulannya yang kuat memaksanya untuk mundur dari waktu ke waktu. Pada saat yang sama, aliran cahaya hitam lainnya juga mengenai tubuhnya. Mati, mati untukku. Jarum iblis tua benar-benar marah. Serangan Old Devil Needle dipenuhi dengan kekerasan. Serangan yang meliput di mana-mana memaksa tubuh Sui Ying yang sebenarnya tidak dapat melanjutkan. Dia benar-benar dikelilingi. Meskipun Sui Ying telah mencoba membentuk inkarnasi untuk berurusan dengan jarum iblis lama, 50 aliran cahaya hitam terlalu cepat. Mereka tidak peduli dengan teknik tombak yang digunakan oleh inkarnasi, hanya peduli tentang menyerang pada saat yang sama. Kekuatan mereka dengan mudah dapat memadamkan inkarnasi Sui Ying yang baru terbentuk. Kekuatan jarum iblis tua jelas lebih kuat daripada murid berjubah emas lainnya. Dia memiliki keunggulan yang jelas. Sui Ying mengerti bahwa pertempuran ini adalah sesuatu yang tidak dapat dimenangkannya, aku tidak bisa menghancurkan serangannya yang melingkari. Klakson satu-satunya inti kehidupan sejatinya juga sangat kuat. Dengan menggunakan Waning Moon Sword Scripture, dia dapat sepenuhnya menekanku. Petik 2. Teknik tombaknya jauh lebih mendalam daripada Waning Moon Sword Scripture pihak lain. Dia juga berada di ranah tingkat 20 Voidwalker. Namun, dia masih ditekan. Mengapa? Itu karena inti dari kultivasi kuno Old Devil Needle, tanduk tunggal, terlalu kuat. Ini adalah titik menakutkan dari kultivasi kuno. Meskipun mayoritas pembudidaya kuno memiliki harapan untuk mendapatkan kekuatan aneh, kekuatan rata-rata mereka lebih seimbang. Namun, di antara banyak pembudidaya kuno, akan ada beberapa keberadaan yang sangat menakutkan muncul dari mereka yang lebih menghancurkan surga daripada semua sistem budidaya lainnya. Dengan demikian, Master Suci dunia suci kuno adalah yang disebut terkuat di antara semua keberadaan ranah final. Dia secara terbuka diakui sebagai yang terkuat. Jika seseorang mengatakan bahwa ibu leluhur memiliki banyak musuh, maka hampir semua kehidupan akhir memiliki permusuhan dengan guru suci itu. Meskipun begitu, dia berhasil terus menduduki dunia suci kuno. Waning Moon Sword Scripture, kosmos peringkat seni absolut yang diciptakan oleh Sword Master ini memang hebat. Sui Ying menikmati pertempuran sambil mendapatkan pengalaman pada saat yang sama. Waktu berlalu. Jarum iblis tua dengan panik menyerang dan sepenuhnya menekan Sui Ying. Di sisi lain, Sui Ying hanya memperlakukan pertempuran ini sebagai bentuk pengalaman. Hong gelombang. Sebuah energi yang tak terlihat turun, memaksa tanduk tunggal yang awalnya terbang cepat dan banyak aliran cahaya hitam terhenti. Aliran cahaya hitam itu sebenarnya terbentuk dari banyak jarum besar. Setiap jarum berisi beberapa pola hitam aneh di atasnya. Jarum-jarum ini bukan senjata yang disempurnakan, dan sebagai gantinya, senjata tambahan kehidupan sejati dari kultivasi kuno jarum iblis tua. Bagaimanapun, sebagai seorang kultivator kuno, inti kehidupan sejatinya sangat penting, jadi dia jarang menggunakannya untuk pertempuran. Pertempuran terpaksa berhenti.
Jarum iblis tua memandang Sue Ying dengan mata hijau bercahaya dengan kekacauan masih ada di dalamnya. Adapun Sue Ying, dia melanjutkan untuk menjaga tombaknya. Jarum iblis tua, kemenangan. Suara roh harta karun bidang dunia tersembunyi terdengar. Luar biasa, Sue Ying terkekeh. Berat, pergi dan kembangkan lebih banyak. Yang terbaik bagi kamu untuk tidak terlalu sombong dengan sedikit kekuatan yang kamu miliki, Old Devil Needle mencibir. Sue Ying sedikit terkejut sebelum kemudian menjadi tidak bisa berkata-kata. Itu hanya spar. Mengapa harus menuangkan air dingin ke atasnya? Murid-murid Dewa Sejati dianggap masih sangat lembut di antara banyak pakar di 5 dunia suci dan kehancuran semula. Bertengkar dan berkelahi dengan saudara murid lain di bawah sekte yang sama semuanya baik. Namun mengapa ada kebutuhan untuk bertindak begitu agresif dan menyinggung orang lain? Selain itu, jika mereka benar-benar membandingkan rana mereka, rana jarum iblis tua kemungkinan besar akan berperingkat di luar posisi ke-10. Itu hanya karena teknik kultivasi kuno yang menghancurkan surga yang dia miliki yang memberinya kecakapan untuk menduduki peringkat kedua. Para tetua aula tinggi di atas dan aula master dapat melihat bahwa rana Sue Ying lebih tinggi dari jarum iblis lama, kemungkinan Sue Ying bahkan bisa dibandingkan dengan Rain Sword Gas. Hanya karena teknik kultivasi kuno terlalu kuat sehingga Sue Ying tidak bisa menang. Benar-benar bodoh, leluhur iblis melihat ke bawah sambil mencibir. Teknik kultivasi kuno hanya dapat digunakan untuk menggertak mereka yang berada di tingkat yang sama. Potensi Dongbo Sue Ying jauh lebih tinggi daripada potensinya. Segera, akan ada celah dalam kekuatan tempur mereka, dan hukum dan sistem misteri yang mendalam hanya akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Dengan bakat kultivasi kuno kecilnya, dia hanya bisa bertindak tanpa kendali terhadap anak-anak nakal itu. Petik 2. Leluhur iblis sangat jelas tentang ini. Dunia suci kuno, yang jauh adalah tempat di mana para penggarap kuno yang sejati berkumpul. Di bawah yang mulia Master Guru Suci, ada begitu banyak pembudidaya kuno dengan bakat yang lebih besar dari jarum iblis lama. Namun, banyak ahli kultivasi kuno tidak mau bergantung pada Guru Suci karena mereka harus membayar terlalu mahal, dengan mereka agak mati daripada membayar harganya. Setelah Sue Ying menderita kehilangannya, dia tetap tersenyum ketika dia berbalik ke arah lemak berjubah emas peringkat ketiga dan berbicara, murid senior, saudara Sue Chen, tolong. Haha, aku sudah menduga bahwa murid junior Brother Dongbo Sue Ying akan menantangku berikutnya, hanya untuk orang bodoh jarum untuk merebut giliran aku. Jawab lemak berjubah emas saat ia terbang keluar. Sue Chen, jarum iblis tua langsung berubah marah. Jangan pedulikan dia. Kamu juga tidak perlu bersikap terlalu sopan padanya. Petik 2. Lemak berjubah emas memandang Sue Ying sambil tertawa, dia orang gila. Semakin sopan kamu baginya, semakin tak terkendali dia menjadi. Petik 2. Sue Ying tertawa, kedengarannya masuk akal. Jarum iblis lama langsung menjadi lebih gila. Meskipun demikian, tidak ada yang bisa dia lakukan. Seseorang harus menantang yang lain di Hidden World Field, dan bahkan jika dia mengambil inisiatif untuk melakukannya, Sue Chen hanya akan mengatakan bahwa dia mengakui kekalahan. Dan dalam keadaan biasa, para murid di kuil surga Great Void dilarang saling membunuh. Jadi, bahkan jika dia dimarahi, jarum iblis tua tidak punya cara untuk menghadapinya. Huff. Haha. Beberapa murid juga terkekeh mendengarnya. Jarum iblis tua menyapu pandangannya. Mereka yang berani mengejeknya sama sekali tidak takut pada jarum iblis lama. Mayoritas murid masih lebih berhati-hati karena jalan kultivasi masih terlalu lama, sementara potensi jarum iblis lama relatif tinggi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.